Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga semuanya sehat selalu. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar keliling dan luas persegi. Langsung saja, mari kita belajar bersama. Keliling dan luas persegi. Nah teman-teman, misalkan ada sebuah persegi yang panjang sisinya adalah S. Nah untuk mencari keliling persegi tersebut, maka rumusnya adalah K sama dengan 4 kali S. K yaitu keliling, S-nya adalah panjang sisi. Kemudian jika diketahui kelilingnya, kemudian kita akan mencari panjang sisinya, maka kita gunakan rumus S sama dengan K dibagi 4. Kemudian untuk mencari luas persegi digunakan rumus L sama dengan S kuadrat, di mana L adalah luas dan S adalah panjang sisi. Kemudian jika diketahui luasnya, kemudian kita akan menentukan S-nya, maka kita gunakan rumus S sama dengan akar dari luas. Nah teman-teman, keempat rumus ini diusahakan untuk dihafalkan ya. Misalkan ada sebuah contoh. Tentukan keliling dan luas persegi berikut. Nah, untuk menjawabnya, kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui. Diketahui ada sebuah persegi panjang sisinya yaitu 10 cm. Berarti kita tuliskan S sama dengan 10 cm. Kemudian yang ditanyakan keliling dan luas, berarti ada dua pertanyaan dalam soal tersebut ya teman-teman. Yang pertama, kelilingnya atau K-nya berapa? Dan yang kedua, luasnya atau L kapitalnya sama dengan berapa? Nah, untuk menjawabnya, kita cari satu persatu dari pertanyaan tersebut ya. Yang pertama, kita akan mencari keliling persegi. Nah, untuk menjawabnya, kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu teman-teman. Keliling persegi rumusnya yaitu K sama dengan 4 kali S. Kemudian, kita masukkan 4 kali S-nya yaitu 10 cm. Di sini kita tuliskan 10 cm. Nah, kemudian kita kalikan. 4 dikali 10 hasilnya adalah 40. Kemudian satuannya yaitu cm. Kemudian keliling sudah kita cari. Yang kedua kita cari luasnya. Nah, rumus luas persegi yaitu L sama dengan S kuadrat. Di sini kita tuliskan L sama dengan S kuadrat. Kemudian S-nya kita ganti dengan 10 cm. Di sini kita cari 10 kuadrat. Nah, 10 kuadrat itu adalah perkalian berulang 10 sebanyak 2 kali ya teman-teman. 10 dikali 10 hasilnya yaitu 100. Kemudian untuk satuannya, karena di sini satuan panjangnya adalah cm, maka satuan luasnya menjadi cm persegi. Ada pangkat 2-nya di sini ya teman-teman. Kalau tidak ada pangkat 2-nya, maka salah. Jadi diperhatikan satuannya ya. Kalau luas menggunakan satuan persegi di belakangnya. Selanjutnya, contoh yang kedua. Sebuah persegi kelilingnya 20 cm. Luas persegi tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikannya kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui ya teman-teman. Diketahui ada sebuah persegi. Kelilingnya 20 cm, berarti kita peroleh K-nya sama dengan 20 cm. Kemudian yang ditanyakan luas persegi tersebut, berarti kita akan mencari L-nya sama dengan berapa. Nah teman-teman, jadi pada soal ini kita akan menentukan luas persegi jika diketahui kelilingnya. Nah, untuk menjawabnya, langkah pertama kita cari panjang sisi persegi terlebih dahulu. Jadi, jangan langsung mencari luasnya ya. Kita cari sisi perseginya terlebih dahulu. Karena yang diketahui kelilingnya, maka kita gunakan rumus di sini, rumus yang kedua. S sama dengan
K dibagi 4. Kemudian kita masukkan nilai K-nya yaitu 20 cm. Berarti kita bagi 20 dibagi dengan 4. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5 cm. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Kemudian jika sudah kita peroleh panjang sisinya, baru kita menentukan luasnya. Nah, luas persegi rumusnya yaitu L sama dengan S kuadrat. Kemudian kita masukkan nilai S-nya yang sudah kita peroleh tadi yaitu 5 cm. Berarti kita cari 5 kuadrat. 5 kuadrat yaitu 5 dikali 5. Hasilnya adalah 25. Kemudian satuannya jangan lupa ya teman-teman, cm persegi. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Kita lanjut contoh yang ketiga. Sebuah persegi luasnya 81 cm persegi. Keliling persegi tersebut adalah, nah seperti biasa, kita tuliskan yang diketahui terlebih dahulu. Ada sebuah persegi luasnya 81 cm persegi. Berarti L kapitalnya yaitu 81 cm persegi. Kemudian yang ditanyakan keliling persegi tersebut. Berarti kita akan mencari K-nya sama dengan berapa. Nah teman-teman, soal ini termasuk contoh menentukan keliling persegi jika diketahui luasnya ya. Nah, untuk menentukan keliling perseginya, langkah pertama kita cari panjang sisi persegi tersebut terlebih dahulu. Nah, karena di sini yang diketahui adalah luasnya, maka kita gunakan rumus yang keempat. S sama dengan akar dari L. Maka kita cari akar dari luasnya yaitu 81 cm persegi, sehingga S sama dengan akar dari 81. Akar dari 81 kita gunakan kebalikan dari akar yaitu pangkat ya teman-teman. Kita cari berapa pangkat 2 yang hasilnya adalah 81. Kita peroleh 9 ya teman-teman. 9 kuadrat hasilnya adalah 81. Sehingga akar dari 81 hasilnya adalah 9. Jadi panjang sisi persegi tersebut adalah 9 cm. Kemudian sudah kita peroleh sisinya, baru kita cari kelilingnya. Rumus menentukan keliling persegi yaitu K sama dengan 4 kali S. Nah, S-nya di sini kita ganti dengan 9. 4 dikali 9 hasilnya adalah 36. Kemudian satuannya di sini kita tuliskan cm. Jadi, keliling persegi tersebut adalah 36 cm. Diingat ya teman-teman, untuk menentukan keliling persegi jika diketahui luasnya, langkah yang pertama kita cari panjang sisinya terlebih dahulu, baru kemudian kita cari kelilingnya ya. Nah, bagaimana teman-teman pembelajaran matematika hari ini? Mudah bukan? Tetap semangat belajar matematika ya, karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran matematika. Nah, ada yang tahu bentuk apa ini? Betul sekali, ini adalah persegi panjang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai keliling dan luas persegi panjang. Teman-teman semua, apakah ada yang tahu kenapa sih harus mempelajari keliling dan luas persegi panjang? Kita dapat menerapkan keliling dan luas persegi panjang ini pada sesuatu yang berbentuk persegi panjang.
Salah satu contohnya adalah lapangan ini. Nah, untuk mencari keliling dan luasnya, kita bisa mengukur suatu lapangan tersebut. Dapat juga dengan misalkan kita semua berlari memutari lapangan pada semua sisinya. Dengan begitu, kita dapat mengetahui keliling dan luas lapangan. Persegi panjang ini dapat kita temukan pada kehidupan sehari-hari. Nah, coba kalian lihat. Gambar mana yang merupakan persegi panjang? Apakah jam termasuk persegi panjang? Ataukah penggaris termasuk persegi panjang? Nah, betul sekali. Yang termasuk persegi panjang adalah penggaris dan atas pada meja. Yuk kita simak materi hari ini. Di sini kita memiliki persegi panjang ABCD yang memiliki 4 sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Dari gambar persegi panjang ini dapat kita ketahui bahwa sisi AB adalah sisi yang ukurannya sama panjang dengan sisi CD. Lalu sisi BC adalah sisi lebar yang ukurannya sama panjang dengan sisi AD. Bayangkan bila kalian berlari 1 putaran mengelilingi lapangan sepak bola. Bagaimana kita mengetahui seberapa jauh kita berlari mengelilingi lapangan tersebut? Kita tahu bahwa lapangan sepak bola berbentuk persegi panjang. Ketika berlari 1 putaran, kita harus melewati 4 jalur lurus yang berbeda, di mana 2 jalur memiliki ukuran yang sama. Begitupun 2 jalur lainnya. Total keempat jalur inilah yang disebut dengan keliling persegi panjang. Nah, untuk menghitung keliling persegi panjang, kita dapat menjumlahkan panjang keempat sisinya, yaitu menjumlahkan 2 sisi panjangnya, yaitu sisi AB dan sisi CD, dan 2 sisi lebarnya, yaitu sisi BC dan sisi AD, atau keliling persegi panjang dapat dicari dengan P ditambah L tambah P ditambah L, dapat kita gabungkan menjadi 2P ditambah 2L, lalu kita dapatkan keliling persegi panjangnya yaitu 2 dikali P ditambah L. Yuk kita perhatikan contoh soal keliling persegi panjang. Ahmad berlari di lapangan berbentuk persegi panjang yang diketahui panjangnya adalah 90 meter dengan lebar 45 meter. Berapakah keliling dari lapangan yang dilalui Ahmad dalam 1 putaran? Bagaimana cara menentukan kelilingnya? Kita gunakan rumus yang telah kita dapatkan tadi. Diketahui panjang dari persegi panjang tersebut adalah 90 meter. Lalu lebarnya adalah 45 meter. Untuk menyelesaikannya, kita gunakan rumus yang sudah kita dapatkan, yaitu 2 dikali P ditambah L. Lalu kita dapatkan 270 meter. Jadi, telah kita temukan keliling lapangan yang dilalui Ahmad adalah 270 meter. Sekarang, bagaimana jika kita akan menghitung luasnya? Untuk menghitung luas persegi panjang, kita bisa menggunakan rumus luas sama dengan panjang dikali lebar, atau P dikali L. Kita perhatikan contoh soal luas persegi panjang. Kita gunakan permasalahan yang sama dengan keliling tadi. Ahmad ingin mengetahui luas lapangan yang telah ia lalui. Bagaimana cara menghitungnya? Tadi sudah diketahui bahwa panjangnya adalah 90 meter, dengan lebarnya 45 meter. Untuk menghitung luasnya, kita bisa menggunakan rumus yaitu luas dikali panjang dikali lebar. Dengan begitu, untuk menghitung luasnya, yaitu luas sama dengan 90 dikali 45 meter. Sehingga didapatkan luasnya adalah 4050 meter persegi. Nah, karena kita sudah selesai mempelajari materi keliling dan luas persegi panjang, kali ini kita beri tantangan untuk teman-teman semua.
sini ada soal yaitu taplak meja berbentuk persegi panjang dengan panjang 80 cm dan lebar 40 cm. Taplak tersebut akan diletakkan di atas permukaan meja yang berbentuk persegi dengan luas 3.600 cm persegi. Lalu pertanyaannya, berapakah luas meja yang tidak tertutupi oleh taplak meja tersebut? Nah, coba kalian tuliskan informasi-informasi apa saja sih yang sudah kita dapatkan. Untuk menjawab soal ini, kalian pause video ini dulu ya. Selamat mengerjakan. Mari kita bahas soal dari tantangan tersebut. Sudah selesai semua ya mengerjakannya? Jadi informasi yang ada yaitu diketahui taplak meja ini berbentuk persegi panjang dengan panjang 80 cm dan lebarnya 40 cm. Lalu informasi yang ketiga adalah meja dengan bentuk persegi dengan luas 3.600 cm persegi. Pertanyaannya, luas bagian meja yang tidak tertutupi taplak. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Langkah pertama, kita harus menghitung luas taplak meja. Luas persegi panjang ini sama dengan P kali L. Kita dapatkan 3.200 cm persegi. Lalu langkah kedua, menghitung luas bagian meja yang tidak tertutupi taplak. Kita dapat mengurangkan luas meja dengan luas taplak yang sudah kita cari tadi. Luas mejanya itu 3.600 cm persegi dengan luas taplak 3.200 cm persegi. Didapatkan hasil 400 cm persegi. Sehingga didapatkan luas bagian meja yang tidak tertutupi oleh taplak adalah 400 cm persegi. Seperti itu ya teman-teman. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya dengan penjelasan rumus keliling dan luas persegi panjang? Sekarang mari kita simpulkan. Rumus keliling persegi panjang yaitu 2 dikali P ditambah L. Dan rumus luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru. Sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe terlebih dahulu. Kalau sudah, silahkan perhatikan materi dan selamat belajar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan coba belajar tentang keliling dan luas bangun datar segitiga. Sebelum kita lanjut belajar tentang keliling dan luas, mari kita mengenal kembali segitiga. Segitiga itu mempunyai 3 titik sudut A, B, C. Kemudian dari sudut A ke B itu namanya sisi AB. Kemudian dari C ke B itu namanya sisi BC atau biasa disebut alas. Kenapa disebut alas? Karena posisinya di bawah. Kemudian dari sudut C ke A itu namanya adalah sisi CA. Selain mempunyai sudut dan juga sisi, ternyata segitiga juga mempunyai tinggi, yaitu yang garis dari atas ke bawah. Setelah kita mengenal segitiga, kita coba perhatikan rumus mencari keliling dan juga luas segitiga. Keliling segitiga adalah sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CA. Kemudian luas itu adalah alas kali tinggi dibagi
Nah, coba kalian hafalkan rumus tersebut. Nah, sekarang coba Bapak akan menyampaikan contoh soal yang pertama. Kita diminta mencari keliling sebuah segitiga. Coba perhatikan gambar dan juga angka pada setiap sisinya. Seperti biasa, segitiga ada 3 titik sudut. Sisi pertama itu 30 cm, kemudian sisi bawah atau alas 20 cm, dan sisi terakhir itu adalah 30 cm. Setelah kita melihat, maka saatnya kita sekarang tulis rumusnya. Setelah kita menulis rumusnya, baru kita masukkan angkanya, yaitu 30 ditambah 20 ditambah 30, yaitu 80. Kemudian sekarang kita akan coba mencari luas sebuah segitiga. Coba perhatikan gambar segitiga dan juga angka yang ada di segitiga tersebut. Nah, dari situ dilihat tingginya adalah 10 cm dan juga alasnya adalah 6 cm. Kita tulis rumusnya. Luas sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Setelah kita lihat, sekarang kita masukkan angkanya. Alasnya 6 dikali tingginya 10, kemudian dibagi 2. Nah, kita hitung dulu. 6 kali 10 itu adalah 60 dibagi 2, sehingga nilainya adalah 30 cm. Karena luas, maka kita berikan angka 2, 30 cm persegi. Sampai jumpa anak-anak. Sekian dan terima kasih.